Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salahuddin, Magister Pendidikan. Saya salah satu dosen tetap pada program studi pendidikan matematika di STKIP Harapan Bima. Sebagai seorang dosen, kewajiban utama yaitu melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang berupa pengajaran, penelitian, dan pengabdian, dan salah satu tridharma yang telah saya lakukan yaitu di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu teori himpunan. Materi yang akan saya ajarkan pada pertemuan ini adalah definisi himpunan dan anggotanya, bukan himpunan, himpunan kosong, dan himpunan semesta. SKS dari mata kuliah teori himpunan sendiri adalah 2 SKS dan diajarkan pada semester 1 dan merupakan mata kuliah wajib pada program studi pendidikan matematika. Adapun capaian pembelajaran atau CPL yaitu 1. Sikap, pengetahuan, keterampilan, dan keterampilan khusus. Kemudian dari CPL tersebut diturunkan ke 4 CPMK dan dari CPMK diturunkan ke 7 sub CPMK, dan dari sub CPMK kemudian dialokasikan ke dalam 14 kali perkuliahan tidak termasuk UTS dan UAS. Yang menjadi bahan kajian dari teori himpunan adalah 1. Definisi himpunan dan anggotanya, 2. Bukan himpunan, 3. Himpunan kosong, 4. Himpunan semesta, 5. Himpunan bagian, 6. Diagram Venn, 7. Operasi himpunan, 8. Kelas himpunan. Bentuk perkuliahan yang saya gunakan adalah blended learning, yaitu penggabungan antara kuliah tatap muka dan online. Pada pembelajaran online menggunakan e-learning, Zoom, ataupun Google Meeting. Tetapi pada pembelajaran yang saya gunakan pada kali ini merupakan bentuk pembelajaran tatap muka. Sistem pengajaran yang saya terapkan yaitu sistem DIA, singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu bagaimana penyampaian materi yang saya ajarkan agar dapat diterima oleh mahasiswa dengan baik, yaitu bersumber dari buku-buku penunjang dan penggunaan media PowerPoint. Interaction yaitu interaksi yang terjalin antara sesama mahasiswa dan dosen selama proses pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Assessment yaitu pemberian tugas, kuis kepada mahasiswa guna mengukur kemampuan dalam menerima pembelajaran. Selain itu, pada pembelajaran ini saya menggunakan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, sebagai alat bantu dalam pembelajaran yaitu menggunakan PowerPoint. Pada asesmen yang saya lakukan adalah penilaian terhadap mahasiswa secara objektif dengan bentuk penilaian holistik untuk mengukur kemampuan mahasiswa. Penilaian saya terapkan tentunya sudah saya sampaikan pada saat pertemuan pertama, yaitu pengenalan mata kuliah dan kontrak perkuliahan, sehingga mahasiswa dapat mengetahui bagaimana proses penilaian yang saya lakukan. Adapun kriteria penilaian yaitu yang pertama kehadiran 10%, yang kedua keaktifan 10%, yang ketiga tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Demikian penjelasan singkat tentang mata kuliah teori himpunan yang saya ampu. Selanjutnya saya akan melakukan praktek pengajaran sebagai berikut. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dan mengikuti kuliah pertemuan kedua. Adapun sekarang kita memasuki mata kuliah teori himpunan. Teori himpunan ini biasanya kalian sudah pernah pelajari, kalau nggak salah di SMP ada, di kelas 2 atau kelas 1, kelas 2 kayaknya. Nah, sehingga perkuliahan ini kita ulangi lagi aja.
pelajari pertama teori pengertian dari himpunan, keanggotaan himpunan dan bilangan, penulisan himpunan, sama macam-macam himpunan. Untuk relasi, operasi, dan sifat-sifat kita pelajari minggu depan. Ya, pada pertemuan ketiga. Capaian pembelajaran kita, satu, mahasiswa dapat menyebutkan pengertian himpunan dan bukan himpunan. Yang kedua, mengklasifikasikan himpunan dan bukan himpunan, mampu membentuk himpunan semesta dari beberapa himpunan, mampu memberikan contoh himpunan dan bukan himpunan, menjelaskan contoh himpunan dan bukan himpunan. Di sini ada beberapa warna. Di gambar atas itu, di situ ada tiga loh. Tiga warna, warna merah, kuning, hijau. Nah, di sini ada kumpulan. Jika dikumpulkan itu kumpulan apa? Kira-kira? Kumpulan warna. Oke, kita lihat ya kebenarannya ya. Kumpulan warna. Oke. Ada ayam, bebek. Nah, kira-kira ini kumpulan apa? Hewan. Siapa tadi? Unggas. Apa lagi? Ada hewan, unggas. Betul? Cek ya. Kenapa unggas? Karena gigi saya. Nah, di situ ada beberapa angka. Kira itu kumpulan apa? Hah? Oke, angka ya. Nah, kalau ini kumpulan huruf apa abjad? Huruf apa abjad? Huruf apa abjad? Abjad atau huruf? Huruf apa abjad? Huruf ya? Pasti ya? Pasti ya? Gak ada kerja baik? Ya, kayak apa? Nah, di sini ada beberapa warna, ada beberapa gambar. Seharusnya mahasiswa di sini maju. Jadi, misalkan di situ ada gambar nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 7. Nah, gambar berapa aja yang termasuk kumpulan hewan dan gambar apa aja yang kumpulan? Nah, kira-kira di kumpulan hewan itu gambar berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, begini saja, angkat tangan saja lah. Kita nggak usah, saya satu orang masalahnya udah 1000 kalian kan susah ya. Oke. 1, 2, 6 sama 5. 1, 2, 6, 5. Oke, kumpulan tumbuhan? 3, 4, 7. 3, 7. 7. Oke, berarti udah paham ya? Saya rasa kalian paham. Nah ini, oke, ada beberapa gambar lagi. Ada di situ kumpulan laki-laki dengan kumpulan. Nah, kira-kira di kumpulan laki-laki itu gambar berapa aja? 1, 2, 4. Kumpulan perempuan? 3 dan 6. Oke. 3 dan 6. Berarti yang 5 itu bukan perempuan ya? Transgender. Nah, di situ berarti gambar-gambar yang ada. Di situ ada gambar 1 sampai 8. Di sini lihat
lihat permasalahannya, perempuan yang cantik menurut kalian, kira-kira dari gambar itu yang mana saja? Nomor 2. Oke, angkat tangan deh. Nomor 2. Oke, Agus yang nomor Salah 2. satunya. Iya, salah sebut satu-satunya. Saya 3. 3, 2, 3. 1. 1, 8, 6. 6. Nah, sekarang saya tanya, kenapa sih kalian kira-kira kok berbeda pendapat terkait kecantikan dari seseorang? Karena setiap orang itu memiliki penilaian masing-masing. Dia Penilaian? perspektif cara pandang yang berbeda. Oke, berarti dari perspektif orang ya? Iya. Oke. Berarti bisa dikatakan di situ cantik Cantik semua. semua. Oke. Tapi kenapa tadi ada pilihannya? Berarti cantik itu? Nah, kenapa ada tanda seperti ini? Kita akan baru kita mulai pengertian himpunan seperti yang tadi. Kira-kira himpunan itu apa sih? Nah, oke. Dari yang kalian simpulkan tadi, dari gambar awal, gambar warna, angka, huruf, kira-kira dan gambar perkumpulan tadi ya. Nah, kira-kira menurut kalian himpunan itu apa sih? Tadi ada kumpulan. Tadi kan udah jelas warna, hewan, angka, huruf, Sama kecantikan. cantik laki-laki, perempuan. Pasti. Nah, bisa nggak kalian simpulkan kira-kira yang seperti itu apa? Kira-kira? Kelompok atau kesatuan? Kelompok atau Kesatuan. kesatuan? Ada yang lain? Merupakan kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Kumpulan hewan atau objek yang dapat disimpulkan dengan jelas. Ada yang lain? Nanti kita gabung-gabungkan pendapat dari adik-adik semua. Ada? Cukup? Cukup? Wah, ternyata tadi banyak juga yang jawab cantik. Tapi sekarang susah juga ya. Oke, kita simpulkan. Tadi apa tadi? Kumpulan Benda atau objek atau objek yang dapat didefinisikan. Oke, kita kembali ke awal. Yang gambar awal, yang 3 warna tadi itu disebutkan jelas nggak warna itu? Jelas ya? Oke. Yang kedua, wanita cantik itu wanita cantik. Perempuan dan laki-laki itu jelas apa enggak? Jelas. Yang angka tadi jelas? Jelas. Yang huruf tadi jelas? Jelas. Kalau yang cantik tadi? Jelas. Kalau yang cantik tadi, saya bilang tadi wanita cantik itu termasuk jelas apa enggak? Jelas. Kenapa jawabannya beda tadi? Ada yang 7, ada yang 8. Ya kan kita pilih. Oke, berarti jelas apa enggak? Enggak. Jelas apa enggak? Oh, nggak jelas. Kurang jelas. Nggak jelas. Enggak jelas. Kan pendapat kalian kan beda-beda toh? Ada yang nomor 4, ada yang nomor 5, 6, 8 dan sebagainya. Jadi disimpulkan bahwa kecantikan itu merupakan relatif atau tergantung dari pendapat orang ya, orang. Makanya pengertian himpunan merupakan kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Benar tadi ya? Berarti dia harus jelas definisinya. Kayak menganggaplah Agus itu seorang laki-laki. Benar? Jelas apa enggak? Jelas. Jelas. Sekarang dia misalnya Agus memakai warna marun. Benar apa enggak? Benar. 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 Agus transgender. Benar apa enggak? Salah. Nggak jelas. Enggak jelas. Enggak jelas. Kita tidak tahu apakah Agus itu dikatakan laki-laki atau perempuan. Kalian udah meneliti Agus enggak? Belum tuh? Belum. Berarti kan belum? Jelas. Agus dan Agustina. Oke ya? Paham sudah ya? Ya. Oke. Lanjut. Nah, ini yang kalian pakai nanti benda atau objek yang dimuat dalam himpunan itu pasti menggunakan huruf Kurawa. Jadi bukan huruf biasa ya, tapi huruf Kurawa. Bisa bedakan ya? Nah, biasanya penulisannya seperti itu. Kalau angka berarti dia diapit oleh huruf Kurawa. Saya nggak bisa ke sana. Oke? Udah ya?
Nah, ini ada pertanyaan. Pertanyaan ini sama seperti sebelumnya. Kira-kira kumpulan bunga ini merupakan suatu kumpulan. Kalian sudah paham tadi kumpulan apa ya? Ya. Nah, kira-kira kumpulan dari bunga itu merupakan kumpulan apa? Bukan. Bukan? Kenapa? Karena jenisnya beda. Ada yang lain? Yang laki-laki dong. Masa kalah sama perempuan? Alah, kok Kira apa? Oke, di mana? Bukan? Oke, kita lihat sama-sama ya. Itu coba, kenapa kok dikatakan benar itu suatu himpunan? Sama-sama bunga, kan itu nggak dikatakan itu bunga jenis apa, ya kan? Itu hanya dikatakan kumpulan bunga semua itu, ya kan? Ya, jadi perhatikan baik-baik apa menjadi pernyataannya ya. Nah, kira-kira ini himpunan atau bukan? benar. Bukan. Yang jawab benar apa kira-kira? Oke, apa? Kira apa? Karena yang biasa ini hewan darat. Hewan darat. Oke. Agus bilang bukan, kenapa? Benar atau bukan? Benar ya. Kenapa? Karena sama-sama adanya di darat. Betul sekali. Bukan adanya di darat. Iya. Mana di darat? Iya. Oke, kita lihat ya. Benar. Nah, karena memang itu hewan yang hidup di darat. Nah, lagi nih. Kira jawabannya apa kira-kira ini? Kalau di kakak kayak gini. Benar. Apakah kumpulan perempuan cantik merupakan suatu himpunan? Tidak. Benar. Tidak? Tidak? Tidak. Kenapa tadi? Ya karena tergantung dari pandangan orang. Oke. Iya. Oke ya. Benar jawabannya karena memang tadi ya sesuai dengan Bukan. Bukan pertanyaannya. Nah, kita lanjut sini. Ini masuk ke yang kedua. 4 cara atau metode dalam menyatakan suatu himpunan: tabulasi, deskriptif, simbol, sama diagram Venn. Nah, jika tabulasi bentuknya ada seperti ini ya. Jadi dia menyatakan berupa di kurung bawah. Oke. Jika cara yang kedua, ini cara deskriptif. Jadi dia memakai kata-kata. Bilangan prima kurang dari 10. Kira bilangan prima kurang dari 10 itu berapa? Bilangan prima kurang dari 10. 2. Bilangan prima itu adalah bilangan yang bisa dikalikan diri sendiri dengan hanya 2 faktor. Ya. 1, 3, 5, 7. Berapa lagi? 11. Oh iya. Itu secara deskriptif ya. Lanjut. Oke, metode cara notasi. Jadi notasi biasanya bilangannya X, di mana X bilangan seperti itu. Biasanya ada X di mana X ya. Jadi dia disimbolkan biasanya notasi. Nah, dimasuki ya keempat, diagram Venn. Jadi diagram Venn biasanya dia berbentuk persegi panjang.
di mana di dalamnya ada lingkaran. Itu diagram Venn, suatu himpunan. Biasanya dinyatakan dalam anggota semesta sama anggota A. Jadi kita masukkan saja anggotanya di dalam lingkaran jika di A dan di B jika ada di B. Semesta itu keseluruhannya. Jadi semisal A di sini kan cuma 1, 2, 5, berarti yang ada dalam lingkaran di ruang semesta A itu cuma 2, 1, 2, 5. Begitu juga dengan B 3, 4, 7, 8. Berarti dalam lingkarannya 3, 4, 7, 8. Semestanya semua, berarti ada beberapa angka yang tidak masuk dalam lingkaran karena tidak termasuk di A dan B. Oke ya. Himpunan kosong biasanya dilambangkan kurung kurawa tapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Artinya kosong. Dan juga biasanya ada bulat tapi dicoret. Ya. Oke, himpunan semesta tadi U atau S. Ada 2 simbol. Ada U atau S. Himpunan hingga yang bisa kita hitung tadi bisa didefinisikan 1 sampai 8 atau 10 terserah. Yang penting bisa didefinisikan. Himpunan tak hingga biasanya sekian. Jadi tidak bisa dihitung berapanya. 1, 2, 3 dan sekian. Ya. Kita lanjut. Nah, ini himpunan bagian. Jadi bisa kita lanjut. Sebenarnya ini untuk minggu depan juga. Untuk pertemuan ketiga. Oke. Nah, ini jadi. Nah, kita lihat syarat suatu himpunan. Ini yang penting, yang perlu kalian ingat. Jadi syarat suatu himpunan adalah batasan jelas untuk anggotanya. Jadi definisi dari awal itu jelas. Jadi berhingga atau tak berhingga. Seperti itu ya. Kalau berhingga kan pasti ada anggotanya di dalam. Kalau nggak berhingga berarti jelas toh definisinya berhingga apa, tidak berhingga ataupun himpunan kosong dan sebagainya. Oke, jelas ya. Nah ini merupakan tugas kalian. Ini nanti dikirim via WA saja lah. Ya, jadi bisa kalian berikan contoh himpunan dan bukan himpunan. Ya, tadi sudah dijelaskan kan bagaimana kalian membedakan antara himpunan dan himpunan. Ini sebagai yang saja lagi. Oke, pertemuan selanjutnya itu kita pelajari tentang operasi dari himpunan. Oke, sebelumnya ada yang ditanyakan terkait dengan himpunan? Ada? Nggak ada? Oke, tidak ada ya. Berarti pertemuan minggu ini kita akhiri. Saya akhiri. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oh, nggak ada. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.